terkait dengan benar tidak sih Bu ya, profesi akuntansi ini tak tergantikan oleh teknologi yang semakin maju. Semua entitas ekonomi itu membutuhkan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Jumpa lagi di UBB Bekisah. Kali ini kita bertajuk mengenai bincang prodi di Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Narasumber kita adalah Ketua Jurusan Akuntansi. Selamat datang Ibu Anggraini Yunita MSI. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu sudah hadir di studio podcastnya UBB. Hari ini kita akan mengulik sebenarnya tentang jurusan akuntansi itu sendiri. Nah, kita memiliki tema di sini, temanya juga menarik ya. Galau milih jurusan? Yuk, mari intip jurusan akuntansi bersama Universitas Bangka Belitung. Nah, ini sebenarnya untuk calon mahasiswa yang saat ini lagi di kelas 12 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Saya harus menghitung dulu dari SD. Ya, di kelas 12 ya, di kelas 3 SMA ya, yang lagi milih aduh kuliah di jurusan apa begitu kan ya. Nanti ini mungkin Bu Anggi bisa menceritakan akuntansi itu sebenarnya apa sih begitu kan ya, karena mungkin ada beberapa calon mahasiswa yang saat ini kuliah atau sekolah di SMK akuntansi mungkin sudah nggak asing ya Bu ya, ataupun misalnya anak SMA yang saat ini jurusannya IPS juga nggak asing, tapi kita mengenalkan nih ke yang SMA-nya jurusan IPA begitu ya. Sebenarnya apa sih jurusan akuntansi itu, Ibu? Monggo silahkan. Baik, sebetulnya jurusan akuntansi itu adalah bidang studi yang mempelajari materi terkait dengan transaksi keuangan di suatu entitas ekonomi ya. Dengan adanya ilmu tersebut, materi tersebut, maka diharapkan mahasiswa itu akan bisa membuat suatu laporan keuangan yang tentu diperlukan bagi pengambilan keputusan nantinya seperti itu. Oke, ya berarti kaitannya memang terkait dengan keuangan begitu ya Bu ya. Memang kurang selalu dengan laporan keuangan gitu ya Bu ya. Karena kan sebetulnya memang output dari dari akuntansi itu sendiri adalah menyajikan laporan keuangan sebetulnya. Oke, mungkin boleh sedikit juga diceritakan untuk calon mahasiswa kita biar ada gambaran. Ketika kita sudah belajar teori di kelas misalnya tentang seluk-beluk akuntansi dengan berbagai nama mata kuliahnya begitu ya Bu ya. Nah, prakteknya ini seperti apa sih Bu? Atau kegiatan praktikumnya begitu? Ya, sebetulnya dari keilmuan akuntansi sendiri itu adalah pada dasarnya adalah ada yang namanya siklus akuntansi ya. Jadi kemampuan mahasiswa itu bisa melakukan analisis transaksi, kemudian diinput ke dalam suatu catatan transaksi yang kita kenal dengan jurnal. Kalau untuk akuntansi kemudian akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, ketika nanti di kelas tentu akan ada teori dan juga akan ada praktikum. Nah, di praktikum sendiri itu mahasiswa itu akan diajarkan bagaimana menganalisis transaksi, kemudian diinput ke dalam suatu sistem sehingga menghasilkan laporan keuangan. Nah, untuk saat ini kan kita sudah mengenal banyak artificial intelligence ya, aplikasi yang bisa menyajikan laporan keuangan itu banyak sekali, bahkan gratis kan, di Play Store juga banyak sekali. Jadi sebetulnya mahasiswa itu hanya diarahkan kalau diarahkan supaya mereka mampu aja menganalisis transaksi lalu menginput transaksi tersebut, otomatis nanti laporan keuangannya itu akan keluar sendiri. Jadi kita nggak lagi ketika di tataran perguruan tinggi, strata 1 tidak lagi mengajari ketika mahasiswa itu harus membuat laporan keuangan dengan membuat kolom-kolom seperti itu, tidak lagi seperti itu, karena kita sudah dibantu dengan banyak aplikasi yang sifatnya artificial intelligence tadi, sehingga memudahkan kita dalam menghasilkan laporan keuangan. Jadi nggak terlalu sulit lagi. Jadi ketika mungkin banyak yang bilang serem akuntansi karena ngitung-ngitung, enggak sebetulnya akuntansi itu pada dasarnya itu adalah logika matematis sebetulnya. Jadi teman-teman yang mungkin dari IPA, dari SMK yang bukan IPS atau SMK akuntansi itu akan cepat sebetulnya mereka akan memahami ilmu akuntansi ini karena logikanya sebetulnya logika matematis.
Jadi bukan yang memang ini rumpun ilmu sosial ya. Tapi sebetulnya ketika kita melakukan fungsi akuntansi itu logikanya matematis. Jadi sebenarnya jangan dijadikan momok serem hanya orang-orang pinter yang masuk akuntansi, enggak juga sebetulnya. Jadi menarik sebetulnya. Jadi intinya jika ada calon mahasiswa nih yang merasa lemah nih di hitung-hitungan, waduh kayaknya gimana ya, serem nih masuk akuntansi, tapi tertarik gitu kan masuk ke jurusan akuntansi, cuman kok kelemahannya di hitung-hitungan gitu. Ternyata gak usah khawatir ya Bu ya, karena itu logika matematis sederhana ya, dan nanti juga bisa dipelajari, apalagi di masa perkembangan teknologi saat ini yang Ibu sampaikan tadi, ada banyak sekali aplikasi yang bisa membantu dalam proses pekerjaan ataupun perkuliahan untuk jurusan akuntansi ini. Begitu ya berarti ya Bu Anggi. Oke Bu Anggi, apakah di kegiatan praktikum itu memang fokus di depan komputer misalnya, atau ada mengunjungi suatu perusahaan atau seperti apa Ibu? Kalau ketika praktikum di kelas memang kita menggunakan komputer, juga bisa menggunakan gadget. Karena kan aplikasi laporan keuangan itu, aplikasi akuntansi itu bisa kita dapat dari Play Store di Android atau di nah bisa kita, jadi kita nggak mesti betul-betul input transaksi di dalam komputer. Ya ketika input transaksi di komputer itu biasanya kalau misalnya perusahaan sudah menyajikan sistem ya, itu diajarkan. Kalau kita di akuntansi memang ada beberapa software untuk accounting, itu misalnya Zahir Accounting, nah seperti itu, Dak Easy Accounting seperti itu ada. Cuman itu juga diajarkan untuk mahasiswa. Cuman juga mahasiswa nanti akan diajarkan menggunakan aplikasi yang sudah ditawarkan di Play Store. Jadi nggak mesti betul-betul praktikum itu tidak mesti menghadap komputer lalu input, enggak, menggunakan gadget juga bisa nanti. Jadi kita ajarkan bagaimana menghasilkan laporan keuangan dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian kalau untuk di lapangan kita kan karena kita tahu MPKM ya, MPKM itu kan kurikulum yang terbaru itu kita memberikan kesempatan buat mahasiswa untuk kegiatan di luar kampus, mendapatkan pengalaman pembelajaran di luar kampus. Nah di situ juga ketika mereka magang, riset dan sebagainya, mereka akan mampu mengaplikasikan keilmuan yang mereka dapat di luar seperti itu. Oke, dan itu biasanya fokus di perusahaan yang notabene keuangan seperti perbankan, atau perusahaan manapun sudah pasti ada kegiatan atau akuntansi di situ gitu ya Bu? Semua entitas ekonomi itu membutuhkan akuntansi. Jadi nggak mesti perbankan. Jadi semua entitas ekonomi itu membutuhkan keilmuan akuntansi. Bahkan UMKM kecil-kecil, warung kecil-kecil itu sebetulnya mereka menjalankan praktik akuntansi mungkin secara informal ya. Tapi mereka sebetulnya menjalankan praktik akuntansi dengan caranya sendiri seperti itu. Jadi itu sebetulnya keilmuan akuntansi itu betul-betul aplikatif ya. Jadi nggak cuman perusahaan besar yang menerapkan itu sistem akuntansi, enggak cuman ya, justru yang kecil-kecil juga mereka melakukan praktik itu sebetulnya. Tanpa disadari. Iya, menarik ya Bu Anggi. Nah, ini terkait dengan mahasiswa ya, prestasi kira-kira yang telah diraih oleh mahasiswa dari jurusan akuntansi itu sendiri seperti apa, dan bagaimana sebenarnya perkembangan prestasi pada jurusan akuntansi di UBB ini? Kebetulan kita mengarahkan mahasiswa tidak hanya yang sifatnya hard skill ya, tapi juga soft skill. Jadi teman-teman mahasiswa itu tidak hanya berprestasi di bidang akuntansi saja. Jadi mereka juga berprestasi di bidang karya tulis ilmiah seperti itu. Jadi public speaking, kemudian debat bahasa Inggris, debat dan sebagainya itu ada sebetulnya di akuntansi. Jadi kita tidak hanya mengarahkan mahasiswa itu untuk berprestasi di bidang kita sendiri, tapi membuka kesempatan peluang kepada mahasiswa untuk menunjukkan bakat minatnya di segala bidang seperti itu. Nah selain prestasi mahasiswa tadi ya Bu ya, baik yang soft skillnya maupun hard skillnya, apa kira-kira yang menjadi ciri khas nih dari jurusan akuntansi yang bisa menjadi nilai jual ke calon mahasiswa nih yang kira-kira masih bingung mau pilih jurusan apa? Enggak Bu? Jadi gini, akuntansi sekarang itu punya mata kuliah ciri khas kekhususan yang namanya akuntansi keberlanjutan. Kebetulan kita juga teman-teman di tim pengajar di jurusan akuntansi itu memiliki sertifikasi kompetensi di bidang itu ya, seperti CSRS dan CSRA. Nah ini menjadi satu ciri khas kita. Kita kan tahu bahwa yang namanya sustainability, keberlanjutan itu merupakan isu yang betul-betul
sedang sedang betul-betul sedang digalakkan sekarang ini ya, green economy, green campus, bahkan UBB juga green campus itu tidak tidak jauh dari isu dari keberlanjutan sendiri. Nah, kami menawarkan akuntansi keberlanjutan sehingga mahasiswa itu bisa memperoleh pengalaman belajar mengenai bagaimana itu akuntansi terkait dengan sosial, ekonomi dan lingkungan. Nah, keberlanjutan kan ada 3 skema yang diangkat kan, sosial, ekonomi dan lingkungan. Jadi akuntansi juga mengambil ranah itu sebetulnya. Jadi mahasiswa juga, calon mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar sehingga mereka mampu untuk mengaplikasikan sustainability dalam segala bidang nantinya, bukan hanya dari sisi akuntansi tapi sosial, ekonomi dan lingkungan seperti itu. Oke, menarik sekali. Dan itu apakah merupakan hal yang baru ya maksudnya Bu di akuntansi? Karena biasanya kan kita akuntansi itu yang mungkin orang yang tidak begitu paham sekali ya gitu di luar dari program studi akuntansi kan kita memahaminya laporan keuangan saja kan, gitu kan yang seperti Ibu sampaikan. Tapi di sini ada akuntansi keberlanjutan di mana ada 3 pilar tadi ya, 3 poin begitu. Sosialnya, ekonomi ya sudah pasti begitu ya. Nah, namun ini ada lingkungan di dalamnya begitu. Boleh sedikit dispesifikasikan Ibu terkait dengan lingkungan ini maksudnya seperti apa? Jadi intinya gini, setiap perusahaan itu kan wajib untuk menjalankan menjaga lingkungan lah ya seperti itu. Nah, akuntansi ini keilmuan akuntansi ini akan dia akan berupaya untuk mengukur, menghitung bagaimana sosial cost-nya, bagaimana sosial environment cost-nya ketika perusahaan itu melakukan melakukan hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Kan mereka memang wajib ya di luar dari tujuan mereka mencari laba, tapi mereka wajib untuk concern terhadap lingkungan. Itu menjadi suatu kewajiban dan itu nanti kalau sekarang mungkin sifatnya masih voluntary ya, tapi nanti semua akan menjadi mandatori sebetulnya. Kalau sekarang sukarela, setiap perusahaan itu melaporkan tentang kegiatan akuntansi keberlanjutannya, tentang CSR-nya lah ya. Kalau kita mengenal sekarang corporate social responsibility. Jadi akuntansi lingkungan itu sebetulnya CSR sebetulnya. Nah, itu jadi menghitung social cost, menghitung environmental cost dan sebagainya seperti itu. Dapat saya. Sering mendengar kata itu ya. Sering sekali mendengar kata CSR kayak gitu ya, yang ke arah lingkungannya seperti apa, kemudian yang ke arah edukasinya, yang ke arah masyarakatnya seperti apa, komunitinya. Oke, dapat saya poinnya Bu. Oke, jadi ada gambaran ya teman-teman atau yang tertarik kuliah di jurusan akuntansi segitu luasnya ya Ibu ya, kayak gitu. Jadi sekarang tidak hanya fokus di ekonominya saja, di keuangannya saja, tapi bisa merebah ke sosial dan lingkungannya juga. Semakin menarik. Nah, terkait dengan benar tidak sih Bu ya, profesi akuntansi ini tak tergantikan oleh teknologi yang semakin maju. Iya betul Bu. Ya, jadi kalau cuma sekedar kita menghasilkan laporan keuangan itu memang bisa digunakan, bisa menggunakan artificial intelligence tadi. Tapi ketika kita melakukan analisis itu tidak bisa digantikan mesin. Ya, tetap ketika analisis lalu pengambilan keputusan tetap manusia ya sebetulnya. Nah, itu apapun tidak akan tergantikan. Ketika kita menilai bagaimana misalnya tadi akuntansi keberlanjutan, menilai social cost, menilai environmental cost dan sebagainya, itu tetap menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, kemudian analisis-analisis dari kita sebagai human gitu. Tetap harus ada orangnya ya Bu ya, tetap harus ada human di sana dalam analisis tadi, walaupun misalnya aplikasi atau teknologi semaju apapun bisa menghitung ya dengan sangat mudahnya gitu kan, sedetik kemudian udah keluar hasilnya, tetap harus ada tim analisisnya begitu ya Bu ya. Jadi tidak akan tergantikan. Betul, kan kita tidak ketika menggunakan artificial intelligence, output yang dihasilkan sifatnya kan kuantitatif. Tapi ketika ingin menghasilkan yang sifatnya kualitatif, nggak bisa menggunakan mesin, tetap menggunakan kita sebagai human di balik itu, sumber daya manusia di balik itu. Gitu. Oke, nah sekarang kira-kira nih Bu, prospek kerja ya, biasanya kan akuntansi fokus nih menjadi profesi akuntan gitu. Sebenarnya seberapa luas ya prospek kerja di jurusan atau alumni akuntansi ini Bu? Ya baik, banyak sekali sebetulnya Mbak ya. Kalau bukan cuma sebagai akuntan yang sifatnya praktisi, jadi akuntan, jadi auditor, nggak seperti itu.
akuntansi bisa jadi konsultan pajak, bisa jadi software engineer juga, kemudian bisa jadi product manager, kemudian bisa jadi UX designer, itu banyak sebetulnya. Kita juga menawarkan mata kuliah yang berkaitan dengan itu, sehingga teman-teman tidak hanya memahami bagaimana proses akuntansi ini, tapi juga bisa memahami hal-hal yang terkait dengan akuntansi dengan menggunakan sistem-sistem yang sekarang sedang trending ya, kayak UX designer seperti itu. Kita memberikan mata kuliah multimedia bisnis, kemudian memberikan mata kuliah bisnis digital kepada teman-teman. Jadi sifatnya komprehensif sebetulnya. Jadi nggak yang sifatnya melahirkan yang konvensional ya. Jadi yang kontemporer juga sudah bisa kita sajikan dengan di akuntansi UBB ini sebetulnya. Kira-kira Bu, ada tren tidak ya dari para alumni akuntansi, perusahaan apa sih yang diidolakan oleh mereka? Sebenarnya kalau udah lulus itu biasanya kegiring ke sana gitu Bu. Nah itu seperti apa di akuntansi UBB sendiri Bu? Kalau dulu paradigma orang akuntansi kerjanya di bank gitu ya. Sekarang enggak. Justru teman-teman di akuntansi itu banyak yang jadi entrepreneur. Banyak sekali yang jadi entrepreneur. Jadi enggak semua mahasiswa juga mereka mengincar posisi-posisi di perusahaan. Bahkan mereka berkreasi sendiri menjadi entrepreneur. Mereka menerapkan keilmuannya di akuntansi, keilmuannya dalam dalam multimedia bisnis dan sebagainya untuk menjadi entrepreneur. Jadi UMKM yang jadi mereka menerapkan digital marketing, itu semua mereka memahami sebetulnya itu. Jadi luas sekali sebetulnya, bukan hanya sebagai praktisi di perusahaan-perusahaan enggak ya, tapi mereka sudah berinovasi menjadi justru mereka yang pencipta lapangan kerja sendiri seperti itu. Iya, jadi memang semakin informasi yang semakin terbuka, teknologi yang semakin canggih, ya apalagi media sosial yang sudah di genggaman tangan ya Bu ya. Jadi sekarang lapangan pekerjaan untuk alumni akuntansi sendiri itu tidak fokus pada satu bidang begitu ya, bisa bekerja dimanapun. Bahkan tadi yang Ibu sampaikan, entrepreneur pun bisa seorang akuntan gitu kan, kayak gitu. Oke, menarik di sini. Nah, mungkin Ibu bisa disampaikan sedikit closing statement seperti itu. Kira-kira untuk calon mahasiswa nih, kenapa sih harus kuliah di jurusan akuntansi? Baik, teman-teman yang mungkin berminat dengan keilmuan akuntansi bisa memilih jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Jadi kami menawarkan beberapa mata kuliah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah akuntansi keberlanjutan. Kita akan membahas mengenai isu-isu lingkungan, isu-isu sosial dan isu ekonomi di sana. Kemudian juga kita akan menawarkan mata-mata kuliah yang terkait dengan kekinian misalnya yang seperti multimedia bisnis digital, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan keilmuannya secara lebih komprehensif lagi. Oke, terima kasih Bu Anggi untuk diskusinya, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan ya untuk calon mahasiswa biar tidak bingung lagi untuk memilih jurusan seperti itu. Terima kasih Ibu Anggi. Terima kasih Mbak Isa. Demikian sharing session kita pada hari ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.